Halo semuanya, jadi sekarang kita bakal lanjutin bahasan Tekver untuk bab 4, yaitu isolasi mikroorganisme. Nah, isolasi mikroorganisme ini kita bagi jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4 subbab ya. Pertama, pusat koleksi biakan. Yang kedua, kita bahas isolasi mikroorganisme. Yang ketiga, kita bahas pemeliharaan mikroorganisme. Yang keempat, pemeliharaan strain ya. Nah, kita mulai dari pertama, pusat koleksi biakan. Definisinya apa? Definisi itu kayak definisi si pusat koleksi biakan ini kayak semacam badan tempat ya buat nyimpen kumpulan ragam mikroorganisme. Contohnya ITBCC di Indonesia atau gak ATCC di Amerika. Nah, intinya si koleksi biakan ini atau culture collection ini ada di tiap negara, intinya gitu ya. Nah, mikroorganisme ini yang di pusat koleksi ini dipakai buat penelitian ya, buat penelitian. Nah, tapi kalau bukan buat penelitian alias buat industri, dapat dari mana? Ya kita harus isolasi sendiri. Nah, jadi itu asal masalah kenapa kita perlu tahu isolasi mikroorganisme. Nah, jadi tujuan itu biar dapat biakan murni mikroorganisme tujuan ya buat dipakai di industri. Nah, hal-hal penting yang harus diperhatikan di isolasi mikroorganisme ini yang pertama, nah, jenis mikroorganisme yang diisolasi. Nah, ini penting banget. Kenapa? Kayak semisalnya gini, ya kita kayak perlu sifat-sifatnya gimana, misalnya morfologi koloninya gimana dan lain-lain sebagainya. Nah, terus ekosistemnya juga kita perlu tahu gimana sih kayak tempat habitat yang kita mau isolasi ini ya. Jadi kalau kita tahu ekosistemnya dengan tepat, kita bakal dapat sampel yang tepat juga, jadi akurat ya. Nah, habis itu hal penting ketiga nih, kita ngelompokin sampel menurut jenis. Kayak misalnya kita mau nyari apa ya? Mau nyari mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Nah, kita ambillah kelompokin misalnya berdasarkan sampel tanah, sampel lumpur, sampel air dan lain sebagainya. Nah, habis itu hal penting keempat itu kondisi lingkungan itu kayak gimana. Kita perlu tahu itu, kayak misalnya pH-nya gimana, temperaturnya gimana ya. Tujuannya ya biar setelah kita dapat isolasi gitu, dia gak bakal mati gitu. Kita tahu kondisi lingkungan si mikroorganisme gimana ya, biar bisa dijaga. Makanya kita perlu tahu kondisi lingkungan. Habis itu hal penting kelima tuh jenis substrat alami yang tersedia di alam. Nah, kayak misalnya kitin tuh ada di tanah, di hutan. Nah, kitin selaku kan kitin tuh ada di tanah, di hutan. Nah, kitin tuh bisa dipakai buat formulasi medium. Nah, lalu yang keenam ini metode uji hasil isolasi mikroorganisme harus tahu nih kayak gimana. Nah, jadi kayak misalnya setelah kita isolasi nih, kita isolasi dari alam, kita isolasi ini ya dalam cawan Petri. Nah, kita perlu tahu ini kita cara ngeceknya gimana. Apakah ngecek morfologi koloninya, apa ngecek sel individunya, atau fisiologi kita perhatiin ya. Kayak misalnya kita hidrolisis lemak mereka, atau kita urai proteinnya gitu, segala macam gitu. Nah, habis yang ketujuh, ini hal pentingnya tuh perlu tahu cara atau metode pemeliharaan hasil isolasi biar murni ya. Jadi gimana caranya kita tahu biar dia tuh dipelihara hasil isolasinya biar gak terkontaminasi ya, biar tetap aseptik. Nah, habis itu kita bahas tentang sampel. Nah, di isolasi mikroorganisme ini kan kita pasti ambil dalam bentuk sampel ya. Kita ambil sampel, secara sampel, habis itu kita isolasi, kita eliminasi sampai dapat mikroorganisme yang kita mau. Nah, dalam sampel ini ada beberapa aturan ya. Yang pertama itu kita harus secara aseptik. Aseptik itu artinya bebas dari mikroorganisme yang gak diinginkan ya. Nah, dengan cara kita pakai alat-alat steril, mulai dari tabung reaksi, spatula, botol, sarung tangan, dan lain-lain. Nah, sampel ini harus menggambarkan tempat secara spesifik. Misalnya ini sampel dari tanah, ini sampel dari lumpur, ini sampel dari air, dan lain-lain sebagainya. Atau misalnya kayak dia dari ketinggian apa gitu. Nah, habis itu yang ketiga
sampel ini harus dikasih label data sampel dan tanggalnya berapa ya, detail informasinya. Habis itu sampel ini harus segera diisolasi dan simpan di 4 derajat terpisah. Ini tuh biasanya suhu kulkas ya taruh di kulkas kita pendingin. Udah, habis itu isolasi mikroorganisme ini kita lanjut dengan metode isolasinya. Metode isolasi ini ada 3, isolasi langsung, pengenceran, sama medium selektif. Nah, isolasi langsung ini ada 2 cara. Yang pertama strict plate sama spread plate. Nah, strict plate ini pertama caranya ya gini, sampel dioles-oles ke permukaan agar. Nah, ini namanya cawan Petri yang bulat gini, ada tutupnya ya, yang bening. Nah, ini cawan Petri ini ini isinya tuh misalnya ada agar, dalamnya tuh ada agar. Nah, dalam cawan Petri ini sampelnya kita oles-oles pakai jarum OS ya. Gimana? Ya kayak misalnya gini, kayak bentuknya tuh kayak gini. Gini. Terus kayak gini. Intinya gitulah. Kayak zigzag gitu ya. Polanya gitu. Nah, habis itu kita tinggal tunggu, terus nanti mikroorganisme bakal terpisah sendiri. Nah, nanti kalau udah terpisah baru bisa kita ambil isolasi gitu. Lalu kalau spread plate gimana? Kalau spread plate caranya gini. Spread plate itu gue gambar sini deh. Nah, spread plate ini intinya gini. Ini cawan Petri ya. Nah, cawan Petri ini katanya kita isi sama agar cair ya. Ini sampel plus agar cair. Nah, sampel plus agar cair ini kita masukin ke cawan Petri. Nah, habis itu kita bukan pengenceran. Ini kalau kayak gini, spread plate itu kita cuman masukin sampel agar cair terus diemin ya. Nanti bakal terdistribusi secara merata. Kayak misalnya ini, terus ini di sini, terus ini di sini ya. Nah, habis itu kita tinggal ambil apa yang kita mau. Kita mau ini, udah gini isolasi. Kayak gitu. Ini kalau metode isolasi langsung dengan spread plate ya. Nah, gimana kalau isolasi pengenceran? Isolasi pengenceran nih stepnya yang pertama, pengenceran sampel itu bertingkat dalam agar-agar ya gini. Misalnya ini ada si cawan Petri ini dilakukan pengenceran pertama sampai pengenceran misalnya ketiga ya. Nah, kalau misalnya pengencerannya sampai akhir tinggal hasil koloni tunggal, nah berarti ini hasilnya gitu. Jadi kita encerin terus sampai mikroba lain tuh tereliminasi, nyisain koloni tunggal yang kita mau ya. Makanya namanya itu pengenceran bertingkat kayak gitu. Nah, habis itu metode isolasi ketiga tuh dengan medium selektif. Nah, medium selektif ini ya, mediumnya ini kita isi dengan zat-zat yang mendukung pertumbuhan mikroba tujuan dan menghambat mikroba lainnya gitu loh. Nah, habis itu tinggal sampel ditanam di situ, habis itu biarin tumbuh dan isolasi mikroba yang bertahan hidup sampai akhir gitu. Yang terakhir tumbuh kita ambil. Kita udah selesai dari subbab isolasi mikroorganisme. Sekarang ke subbab pemeliharaan mikroorganisme. Nah, subbab pemeliharaan mikroorganisme ini ada beberapa cara. Ini pertama tuh agar miring. Agar miring ini bisa ditaruh dalam suhu ruang ya, bertahan selama 3 bulan, atau suhu kulkas 5 derajat Celcius, atau ini suhu kulkas sampai suhu freezer ya. Nah, dari 5 sampai minus 20 derajat Celcius, bisa bertahan hingga 6 bulan. Lalu ada perendaman minyak mineral ya, contohnya paraffin oil. Kalau misalnya kita rendam di minyak parafin, nah dalam suhu ruang ya kita bakal dapat si mikroorganisme bertahan selama setengah hingga 1 tahun ya, 6 bulan sampai 1 tahun. Habis itu pemeliharaan spora fungi dalam air destilasi steril 5 derajat. Habis itu
cara pemeliharaan keempat tuh bisa dilakukan biakan murni dalam nitrogen cair. Stepnya gini. Pertama, biarin tumbuh sampai fase stasioner max. Ya, stasioner kan gini ya, pertumbuhan mikroba. Gini, bentar. Sorry. Nah, gini. Ya. Gini kan. Nah, nanti sampai stasioner max. Nah, kalau stasioner maxnya udah nyampe, nah baru kita suspensi. Kalau udah suspensi, kita dinginkan, baru hasilnya simpan di nitrogen cair. Ya. Habis itu cara pemeliharaannya tuh yaitu dengan biakan murni dalam tanah steril. Ini kurang lebih bisa bertahan 20 tahun ya. Lalu ada juga metode terakhir buat pemeliharaan yaitu lyofilisasi atau freeze drying. Ini bisa bertahan sampai 10 tahun dengan cara yang serupa, yaitu pertama tumbuhin sampai fase stasioner maksimum. Habis itu dari suspensi kita dinginkan tapi dalam kondisi vakum syaratnya. Habis itu step tambahannya tuh kita sublimasi dulu baru taruh di kulkas. Ya, kayak gitu. Nah, udah selesai nih subbab ke-3. Lalu subbab ke-terakhir 4 ini yaitu pemulihan strain. Nah, kita habis isolasi nih. Ya. Nah, kadang hasilnya tuh gak puas kan. Kok misalnya mikroorganisme kayak gini, kayak misalnya yieldnya kurang tinggi atau misalnya performanya kurang bagus, makanya kita perlu upgrade dengan pemulihan strain. Nah, pemulihan strain ini ya metodenya ada 3. Pertama mutasi, rekombinan, genetik ya. Kita bakal fokus di mutasi doang sih ya. Nah, tujuannya apa pemulihan strain? Yaitu buat memenuhi karakteristik ideal mikroorganisme industrial. Nah, karakteristik ideal mikroorganisme industrial itu gimana? Pertama gini, yieldnya tinggi, terus waktu fermentasinya singkat ya, gak lama-lama. Habis itu pakai substratnya murah ya, terus gak menghasilkan banyak busa, terus hasil produknya itu tunggal ya, gak ada produk samping, produk mudah dipisah, sifat gennya stabil ya. Terus rute biosintesis produk itu sederhana atau simpel, dan yang terakhir tuh tahan kontaminasi ya. Kalau itu semua terpenuhi ya berarti dia adalah ya mikroorganisme industrial yang ideal, yang bagus, unggul gitu. Nah, pemulihan strain ini kita bahas mutasi aja ya. Mutasi ini definisinya tuh perubahan sifat turunan ya dari perubahan gen dari kromosom si mikroorganismenya. Nah, jenis-jenis mutasi ini ada 3, transisional, transversi, sama ini frame shift. Nah, misalnya ini transisional ini contohnya tuh pergantian antara purin sama purin itu. Kalau mutasi transversial, trans ya berseberangan, berarti purin sama pirimidin atau sebaliknya. Purin tuh apa? Purin tuh misalnya gini, adenin diganti guanin ya. Kalau misalnya transversial ya, transversi itu misalnya adenin kita ganti dengan timin. Nah kan si timin ini pirimidin ya, nah makanya dia transversi. Nah, kalau mutasi frame shift itu ada 2. Ada pecahan. Nanti yang pertama penyisipan dan penghilangan. Penyisipan atau insertion ini tuh kayak penyisipan sepasang atau lebih nukleoida ke dalam DNA. Kalau penghilangan tuh kayak ya udah penghapusan sepasang nukleotida dari rantai DNA-nya gitu. Gue rasa itu aja. Kita udah selesai bahas bab 4 dari isolasi mikroorganisme. Habis ini tersisa dua bab lagi, yaitu sterilisasi dan aseptik, dan yang terakhir itu kita bahas pengembangan inokulum ya.